Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita matematika pelajaran 2 masih tentang FPB dan KPK. Kemarin kita sudah mempelajari tentang faktor dari sebuah bilangan. Terus juga kalian sudah mempelajari tentang kelipatan dan bilangan prima. Nah, di sini FPB yang kita pelajari yaitu faktor persekutuan dari dua bilangan. FPB dulu ya, kita bahas. FPB ini faktor persekutuan terbesar. Untuk mengetahui faktor persekutuan terbesar ini, kita harus mengetahui dulu faktor persekutuannya dari dua bilangan dulu. Nanti kalau sudah tahu faktor-faktornya dari dua bilangan tersebut, kita akan bisa menentukan mana faktor yang terbesarnya. Yang kedua yang kita bahas adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Nah, ini yang kita akan ketahui FPB ini. Kemudian yang ketiga, menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Nah, yang nomor 2 ini nanti kita akan menggunakan pakai cara manual, hitung satu persatu. Yang ketiga ini kita akan menghitung menggunakan bilangan prima. Nah, bagaimana? Kita simak penjelasannya berikut ini. Faktor persekutuan dari dua bilangan. Nah, kita tahu kemarin faktor dari sebuah bilangan itu adalah pembagi dari suatu bilangan, pembagi habis ya. Nah, sekarang ada tambahan katanya yaitu persekutuan. Persekutuan ini apa sih faktor persekutuan ini? Sebenarnya mudah aja, sama aja seperti kemarin. Faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor dari dua bilangan. Jadi, dua bilangan itu kita cari faktornya, kemudian cari yang sama. Nah, itu aja ya. Jadi, faktor-faktornya kita cari, kemudian pilih yang samanya mana. Nah, biar lebih mudah lagi kita kasih contoh misalnya. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18. Kalau kemarin kita cuma satu angka ya, faktor dari 16, faktor dari 18. Nah, sekarang kita disuruh mencari faktor persekutuannya, artinya yang samanya. Nah, kita lihat, kita hitung dulu satu persatu. 16 faktornya apa aja, 18 ini faktornya apa aja. Nah, caranya seperti kemarin yang pakai kayak tabel kemarin ya. Nah, misalnya 16 ini bisa dibagi berapa aja ya? 16 kemarin yang pertama pasti bisa dibagi 1, hasilnya 16. Atau sebaliknya, 16 bisa dibagi 16, hasilnya 1. Kemudian selanjutnya bisa dibagi 2, karena itu bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Atau sebaliknya, 16 bisa dibagi 8, hasilnya 2. Hanya bisa dibagi 3 enggak bisa, karena 6 tambah 1 adalah 7. Kemarin kalau yang habis dibagi 3 adalah 3, 6, 9. Nah, bisa dibagi 4, bisa. Hasilnya adalah 4 juga. 4 kali 4, 16. Nah, udah ketemu kan faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Sama ini jadikan satu aja. Berarti 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang kita cari 18. Nah, 18 yang pertama pasti 1 dulu ya. 1 dibagi 18 dibagi 1 hasilnya 18, atau sebaliknya 18 dibagi 18 hasilnya 1. Kemudian bisa dibagi 2 karena ini bilangan genap, habis dibagi 2 berarti bisa dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 9. Bisa dibagi 3 enggak? 8 ditambah 1, 9. Oh, hasilnya 9. Berarti kemarin habis dibagi 3. Berarti bisa dibagi 3. Berapa? 18. 3 dikali 6. Atau sebaliknya, 18 dibagi 6 hasilnya 3. Berarti ada berapa faktornya? Ada 6. 1, 2, 3, 6, 9, 8. Sudah ketemu kan? Nah, sini sudah ketemu, ada 5 faktornya, yang ini 6. Nah, kita tulis jadinya. Faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu faktornya. Sekarang kita cari persekutuannya. Nah, persekutuannya tadi apa? Yang
yang sama. Cari yang sama. Berarti yang sama di sini adalah 1 sama, kemudian 2 ya, 2. Ada lagi? Nggak ada lagi kan? Berarti yang samanya cuma 1 dan 2. Berarti faktor persekutuannya cuma 1 dan 2. Udah, berarti sudah ketemu jawabannya. Faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan 2. Gampang kan? Itu doang. Sama kemarin aja, kemarin kan kita cari faktor dari 16 berapa, faktor 18 berapa. Nah, sekarang kita cari yang samanya. Nah, itu namanya faktor persekutuan. Kita kasih contoh yang kedua aja, lebih gampang lagi. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Nah, kita cari dulu satu persatu 12 dan 24. 12 ini faktornya berapa aja dan 24 ini berapa aja. Kita cari 12, yang pertama pasti 1 dulu, hasilnya 12 juga, atau sebaliknya 12 dibagi 12 hasilnya 1. Kemudian karena ini bilangan genap habis dibagi 2 hasilnya 6, atau sebaliknya 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian dibagi 3 juga bisa, yaitu 4 kali 3 12, atau 3 kali 4 12. Berarti 12 dibagi 3 bisa, 12 dibagi 4 juga bisa. Sudah habis ya. Bagi 5 nggak bisa. Selanjutnya 24, kita cari faktor dari 24. 1 hasilnya 24 pasti. Bisa dibagi 2 bisa, karena bilangan genap akhirnya. Berarti 24 dibagi 2 hasilnya 12. Atau sebaliknya 24 dibagi 12 sama hasilnya 2. Dibagi 3 bisa enggak? Coba kita jumlahkan. 2 ditambah 4, penyusunnya kemarin ya, hasilnya 6, 3, 6, 9. Kemarin berarti habis dibagi 3, berarti bisa 3 dikali berapa supaya 24? 8, atau sebaliknya 24 dibagi 8 hasilnya 3. Bagi 4 bisa enggak? Bisa. Bisa 24. Hasilnya 6. 24, atau 24 dibagi 6 hasilnya 4. Sudah. Dibagi 5 enggak bisa. Bagi 6 sudah aja. Udah, kalau sudah sampai sini terus ke sini berarti udah selesai, habis sudah. Nggak bisa lagi dibagi 7, nggak mungkin, nggak ada lagi 7. 8 nggak bisa lagi. Sudah 8 ya. Nah, sudah ketemu kan faktor dari 12 dan 24. Kita tulis faktor dari 12 dan 24. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, selanjutnya apa tadi langkahnya? Sudah ketemu faktornya, kita cari persekutuannya. Artinya apa persekutuan dari yang samanya? Yang samanya adalah 1 dengan 1, 2 sama juga 3, ada juga sama 4, ada juga 6, ada 12, ada juga samanya 8 yang enggak ada, dan 24. Berarti faktor persekutuan dari 12 dan 24 sudah ketemu jawabannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Gimana? Udah paham sekali kan faktor persekutuan? Nah, sekarang sudah habis pembahasan yang nomor 1 ini, faktor persekutuan dari dua bilangan. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita sudah tahu tadi faktor persekutuan, udah tahu cara mencarinya. Sekarang ini ada tambahan kata, yaitu terbesar. Nah, apa sih artinya? Sama aja, tinggal kita tambahkan kata terbesarnya aja. Jadi faktor persekutuan terbesar adalah
faktor-faktor dari dua bilangan yang sama tadi dan terbesar ditambah dan terbesar, gitu aja. Caranya menentukannya gimana? Masih sama dengan seperti yang tadi, misalnya kita kasih contoh ya. Contoh, tentukan FPB dari 12 dan 24. Sebenarnya ini panjang. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 24. Kalau yang tadi, yang nomor 1 tadi, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Sekarang ditambah, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 24. Berarti masih sama aja caranya nanti. Caranya yaitu tadi kita udah tahu 12 tadi faktornya adalah 1, 12, 2, 6, 3, dan 4. Kemudian faktor-faktor dari 24 tadi 24, 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Nah, kita tulis seperti tadi juga. Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Udah ketemu faktornya. Faktornya udah ketemu, tinggal persekutuannya tadi. Berarti persekutuan ini artinya yang sama. 1 dengan 1 sama, 2 juga sama, 3 sama juga, 4 sama, 6 sama, dan 12 tadi yang sama. Yang tidak sama adalah 8 dan 24. Nggak ada di 12 ini. Berarti nggak usah ditulis. Yang ditulis adalah yang sama aja. Udah ketemu? Yang samanya kita tulis. Faktor persekutuan dari 12 dan 4 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sudah ketemu seperti tadi. Sekarang adalah kita mencari yang terbesar dari faktor persekutuan ini, gitu maksudnya. Faktor persekutuan terbesar. Faktornya sudah ketemu, persekutuannya sudah ketemu. Faktornya ini tadi ya. Persekutuannya yang merah-merah ini dibulatin. Yang besar mana? Yang terbesar dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini adalah, tentu saja yang terbesar adalah 12. Berarti jawabannya faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 24 adalah 12 jawabannya. Paham ya? Kalau kita disuruh mencari faktornya aja, ini kita tulis semuanya satu-satu. Kalau kita disuruh mencari faktor persekutuan, nah kita tulis yang samanya. Kalau mencari FPB-nya berarti cuma satu angka, yaitu yang terbesar dari yang persekutuan tadi, gitu. Jadi bisa ada 3 pertanyaan nanti. Carikan faktor-faktor dari 12 dan 24. Cari faktornya satu-satu, seperti ini caranya. Ya. Kalau disuruh cari persekutuannya, berarti kita cari yang sama. Kalau cari FPB, berarti cari faktor, kemudian cari yang sama, kemudian cari yang paling besar. Yang paling besar itulah namanya faktor persekutuan terbesar. Udah, kita lanjutkan yang ketiga udah. Sekarang udah paham ya 1 dan 2. Sekarang yang nomor 3 ini adalah cara lain menentukan FPB. Itu aja sebenarnya. Ya, yang nomor 3 ini kita mencari FPB-nya menggunakan bilangan prima. Nah, jadi tidak pakai yang satu-satu tadi kita menghitungnya. Contohnya seperti apa? Kita simak ya. Bilangan prima kemarin kita udah tahu, bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma memiliki 2 faktor dan hanya memiliki 2 faktor. Hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima tuh hanya memiliki 2 faktor. Jadi faktornya yaitu 1 dan dirinya sendiri.
selain tadi bilangan satu nggak ikut ya. Jadi bukan bilangan ganjil ya, hati-hati, bukan bilangan ganjil. Memang sih kebanyakan yang ganjil yang bisa dibagi, yang cuma memiliki 2 faktor itu, tapi di sini ada 2. Nah, ini bukan bilangan ganjil kan, tapi dia cuma memiliki 2 faktor. Terus bilangan ganjil ada juga yang enggak ada, contohnya 9. 9 enggak ada di sini. Kenapa? Karena dia lebih dari 2 faktor. Dia masih bisa dibagi 1, dibagi dirinya sendiri, dan bisa dibagi 3, sama dengan 15 juga bukan bilangan prima. Nah, sudah ini ya, udah tahu bilangan prima. Nah, sekarang kita menentukan 2 bilangan. Contohnya masih seperti tadi, tentukan FVB dari 12 dan 24. Nah, kalau satu-satu kita udah tahu ya. Nah, sekarang kita pakai bilangan prima. Nah, kalau pakai bilangan prima, kita tulis dulu angkanya. 12. Nah, lihat sini. 12 dan 24. Nah, langsung tulis keduanya. Nah, langsung tulis duanya. Kalau tadi kan satu-satu. Nah, ini langsung tulis dua-duanya, kemudian kasih batas untuk menghitungnya. Nah, dari 12 dan 24 ini kita cari bilangan prima yang bisa membagi habis 12 dan 24 ini. Yang paling kecil. Dari 2 dulu, jangan langsung dari besar ya, dari kecil dulu. Ingat, dari yang paling kecil dulu, dari 2 dulu. Bisa nggak membagi habis 12 dan 24? Kalau bisa, berarti kita pakai angka 2 ini dari bilangan prima ini. Kalau nggak bisa 2, baru kita lanjut ke angka 3. Kalau nggak bisa 3 membagi habis keduanya, baru angka 5. Karena 12 dan 24 ini bisa habis dibagi 2, maka langsung aja kita pakai 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, sudah. Nah, lanjutkan lagi seperti yang tadi. Cari bilangan prima yang bisa membagi habis kedua angka ini. Kalau misalnya bisa habis dibagi 2, langsung aja tulis 2. Nah, jangan langsung 3 ya. Memang ini bisa juga dibagi 3, tapi karena bisa juga dibagi 2, kita pilih yang paling kecil dulu. Si batas dulu ya. Dibagi 2 tadi. 2. Hasilnya 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, selanjutnya lanjut lagi, kalau masih bisa dibagi bilangan prima, kita lanjut sampai nggak bisa dibagi lagi ya. Ingat ya, bisa nggak 3 ini dibagi 2? Tidak bisa. 6 bisa dibagi 2, 3 tidak bisa. Berarti tidak bisa. 2 ini tidak bisa membagi habis kedua angka ini. Berarti pilih angka selanjutnya, yaitu 3. 3 bisa membagi 3, dan 3 juga bisa membagi 6. Berarti kita kasih batas lagi, kasih 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, karena ini sudah 1, tidak bisa lagi bilangan prima ini membagi 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, tidak bisa habis membagi 1. Kalau 2 masih bisa, tapi satunya nggak bisa. Berarti sudah aja selesai. Sudah selesai. Nah, kita lihat bilangan primanya ini, yaitu 2, 2 dan 3. Nah, ini yang kita ambil nanti untuk FPB-nya. Nah, sudah selesai. Kita tinggal jawab. Jawabannya adalah FPB dari 12 dan 24 adalah, kita ambil ini bilangan primanya ini 2 dikalikan ya, 2 dikali 2 dan dikali 3, 2 dikali 2 dikali 3, hasilnya 2 kali 2 4, hasil 4 dikali 3 12, berarti hasilnya 12. Itu bisa dipahami ya. Jadi 12 ini adalah FPB dari 12 dan 24. Jadi tidak perlu lagi kita memakai tabel seperti tadi. Caranya seperti ini aja. Cari bilangan prima yang bisa membagi habis keduanya. Dari 2, 3, 5, 7. Kalau bisa yang paling kecil dulu ya.
Jangan langsung pilih yang besar, mentang-mentang bisa dibagi 5 keduanya langsung pilih 5, jangan. Dibagi 2 dulu kalau bisa, kalau nggak bisa baru bagi 3, kalau nggak bisa baru bagi 5, tidak boleh loncat-loncat. Nah, sudah ketemu kan? Jadi jawabannya FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Sudah itu aja. Oke, itu aja. Penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas KPK nanti ya. Sampai sini dulu. Mohon maaf ada segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan selalu dimudahkan, diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat untuk kita, orang tua kita dan keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.